Halo guys, balik lagi sama kita ya. Ya, dengan aku Nadia Dareva. Dan aku Ernin Raini. Di sini kita sekarang mau bahas apa nih? Iya, kita bakal bahas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Iya, sahamnya WG ya. Iya, sahamnya WG ya kalau di Dex WG. Iya, betul. Mulai dari mana ya, Nat ya? Kegiatan usahanya dulu kali ya. WG itu apa sih? Nah, WG itu singkatan dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Nah, si WG ini bergerak di bidang konstruksi, investasi, dan konsensi. Wika Gedung ini merupakan salah satu anak perusahaannya si PT Wijaya Karya atau biasa kita sebutnya tuh Wika. Yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 2008. Nah, Wika Gedung ini memulai usaha di bidang konstruksi bangunan gedung. Nah, pada video ini kita akan melihat nih apakah saham WG ini cocok untuk jangka panjang atau jangka pendek. Terus untuk terkait kondisinya juga gimana akan kita bahas dalam video ini. Stay tune. Kita juga bakal bahas pantas nggak nih akhir tahun 2021 WG ini kita beli. Ya nggak, Nat? Iya, betul. Kita di sini ada catatan singkat dari WG ya. Kontrak WG ini kontrak baru nih sebesar 1,76 triliun di 10M21. Nah, 42%-nya dari estimasi FY21 dan masih on track untuk memenuhi estimasi FY21 kami sebesar 4,2 triliun atau ditambah 38%. Terus dari catatan singkatnya juga tersorot nih teknologi moduler sebagai keunggulan untuk memperoleh kontrak baru didukung oleh masa pengembangan yang lebih singkat dan kualitas yang baik. Dia juga lebih fokus pada proyek-proyek baru dari pemerintah dan BUMN karena arus kas yang lebih handal untuk pembayaran proyek. Iya. Wisnat? Nah, saham WG untuk hari ini sih berjumlah 204 ya? Iya, tadi ya. Tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal 7 Desember. Ditutup dengan 204 per lembar saham. Nah, jumlah saham yang beredar mereka per 31 Oktober 2021 itu sebesar 2.872.000.000 lembar saham atau sekitar 30% ya dari keseluruhan jumlahnya adalah 9,5 miliar lembar saham. Terus di sini pemegang sahamnya itu 69,30% itu dipegang oleh PT Wijaya Karya dan dia udah ngejual 30,70% oleh publik ya, Nat ya? Iya, betul. Udah ngejual ke publik. Nah, untuk penjualan bersihnya ini mereka di tahun 2020 tuh sekitar 753,87, terus HPP-nya itu 703,15 di tahun 2020. Nah, kalau untuk di tahun 2021 ini terlihat menurun ya kalau untuk penjualan bersihnya mereka ini 576,70 sedangkan HPP-nya itu 522,51. Ya. Terus untuk laba kotornya gimana nih, Erni? Ini laba kotornya ya di 2020 kita lihat di sini 50,71, di 2021-nya 54,19 laba kotornya meningkat. Laba kotornya nih kita lihat di 2020 itu 50,71, terus juga kita lihat di 2021 laba kotornya meningkat sebesar 54,19. Terus kita bisa lihat juga laba usahanya ya, Nat ya.
laba usahanya itu di 2020 34,68, di 2021 31,06. Ya. Pendapatan lain-lainnya dari laba itu di 2020 minus 20,84, di 2021-nya 17. Ini kita dalam miliaran ya, Nat ya? Iya. Total laba bersihnya itu di 2020 14,97, di 2021 47,81 miliar. Keuntungan intinya nih Nat, di 2020 itu 17,86 dan di 2021 itu 47,81 ya Nat ya. Iya, betul. Jadi kalau dikira-kira ini ya, untuk EPS dasarnya mereka di tahun 2020 itu sekitar 16,01. Nah, kalau di 2021 itu 24,35. Ada meningkat ya? Iya, meningkat. Iya. Cukup. Lalu kita bahas apa nih? Hampir ini 50% ya meningkat ya? Iya, lumayan ya. Nah, Nat nih kita bahas ke neraca ya Nat ya. Di neracanya itu kan ada terlihat nih total asetnya itu di 2020 6.081,88 ya Nat ya. Dan di 2001-nya itu menurun nih Nat. Jadi 5.852,13. Terus kita lihat juga ya Nat ya. Iya, jangka panjangnya ya. Gimana tuh Nat? Liabilitas jangka panjangnya sih dilihat di sini di tahun 2020 itu sekitar 722,94. Nah, kalau di tahun 2021 sekitar 775,95. Berarti ada kenaikan ya mereka. Untuk total liabilitas keseluruhannya sih itu di tahun 2020 sekitar 3.886,98, sedangkan di 2021 sekitar 3.493,03. Dia menurun. Total ekuitas mereka itu di tahun 2020 itu sekitar 2.161,93. Kalau untuk di 2021 itu sekitar 2.326,13. Nah, kalau untuk analisis rasio keuangan Nah, untuk kayak analytics ratio-nya gimana nih, Erni? Nih, analisis rasionya juga di sini juga udah kelihatan ya, Nat ya. Di sini dari dividen per sahamnya itu waktu dia 2020 dia membagikan dividen 4, di 2001 dia membagikan dividen 6,09 ya Nat ya. Naik hasil dividennya itu dari 2020 1,9%, dari 2021 itu 2,9%. Terus DER-nya itu dia dari tahun ke tahun naik ya, dari 2018 ke 2021. Dari 2019-nya aja 0,07, dari 2020-nya 0,19, dan dari 2021-nya 0,23 ya Nat ya. Iya, betul. Per-nya? Kalau untuk per-nya di tahun 2020 itu 12,99, di tahun 2021 itu sekitar 8,54. Untuk PBB-nya itu di 2020 mereka 0,92, kalau di 2021 0,86. Ya. Nah, tadi kan kita udah baca ya dari ikhtisar keuangan kan ya. Terus kita juga udah bacain analisis rasionya, arus kasnya, kan, neraca, laporan beruginya. Terus kita nih bisa nebak gak nih? Bukan nebak sih ya bahasanya. Diduga nih ya. Perkiraan. Ya, perkiraan ya Nat ya. Akhir tahun ini bakal berapa nih Nat? Nah, setelah kita baca-baca dari catatan kita ini, kira-kira kalau menurut kita itu si saham WG ini perkiraan akhir tahunnya itu sekitar 280. Padahal sih sebenarnya ya kalau kita ngelihat dari ininya apa namanya catatan singkatnya kayak
mustahil gitu kan 280 itu naik berapa persen kan ya Nat ya. Cuman ini digadang-gadangkan PT WG ini akan naik sebesar 280 ya Nat ya. Per lembar sahamnya. Terus bisa juga sih Nat, karena juga kan WG ini mempunyai pendapatan sampai 1,3 triliun ya. Yang menjadi laba bersihnya 100,93 miliar ya Nat ya. Iya. Kemungkinan sih itu bakal dengar-dengar nih ya, si WG ini dia masang target optimis nih tahun ini. Ya. Mereka menargetkan laba bersih di akhir tahun itu kisaran 230 miliar rupiah. Cukup tinggi ya kan targetnya. Kalau perbandingan tahun lalu kan WG ini kan laba bersihnya itu sekitar 153-an ya. 153 miliar. Iya, mereka masang harga 230 miliar tahun ini. Berarti ya pantas lah ya mereka menggadang-gadangkan mendapatkan harga di akhir tahun itu 280 per lembar saham ya Nat ya. Iya, betul. Nih WG ini kan di 1 minggu terakhir ya Nat ya. 1 minggu terakhir dia mengalami 1 minggu terakhir dia mengalami kenaikan 1,98%. Terus dia di 1 bulan terakhir juga mengalami kenaikan 3%. Terus juga di 6 bulan terakhir dia mengalami 0,98%, hampir 1%. Tapi years to day-nya itu dia mengalami penurunan minus 19,53% ya Nat ya. Terus 1 tahunnya dia mengalami dari hari ini ya, mengalami kenaikan 6,19% Nat. Terus di 3 tahun terakhirnya itu dia mengalami minus 11,21%. Kalau kita lihat dari sini ya Nat ya, untuk investor jangka pendek ini sih cukup membuat kesabaran ya kan, karena ya emang kecil-kecil, walaupun untung juga kecil-kecil ya kan, kecil-kecil mereka ya. Gitu. Terus tapi ya Nat ya di hari ini nih 7 Desember nih ada yang beli cukup besar ya. Cukup sekitar besar. Berapa tuh? Ini dia volumenya di 14,9% asingnya untuk ngebeli. Terus kita lihat dari pembagian dividennya udah kemarin di bulan 6 dia bagi per lembar sahamnya 3,21. Ya. Oke. Tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat investor senang gitu. Iya. Ya kan, Nat? Iya, betul. Kira-kira dari pembahasan kita ini, kalau menurut Erni pribadi nih, buy or buy? Beli atau goodbye? Kayaknya kalau untuk jangka pendek sih enggak ya. Untuk jangka panjang ya bolehlah. Ya. Oke, sampai sini aja Nat ya. Ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.